Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yanbaghi lizala liwajhika wa ajimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa rasulina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi a'udzubika min hamajatis sayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukurillah bi ni'matillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah segala pujian akan kembali, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta, yang besar maupun yang kecil, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang sampai hari ini bisa kita rasakan adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dua nikmat yang sering dilalaikan manusia. Dua nikmat itu berkumpul, nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita bisa dapat hadir, berkumpul, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan dengan kajian Islam. Mudah-mudahan Allah jadikan segala kelelahan kita sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam senantiasa tercurah kepada qudwah uswah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan risalahnya sehingga sampai hari ini kita sama-sama dapat membedakan perkara-perkara yang hak dan yang batil, perkara-perkara yang syar'iyah dan syirkiyah. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita lanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu tanggal 21 September dan bulan lalu ya, dan bulan sebelumnya, yaitu membahas tentang beberapa nasihat seseorang agar terhindar dari gangguan-gangguan kesurupan jin. Kita sudah membahas tentang yang pertama berkaitan dengan adab dan cara kita membunuh ular, baik yang ada di rumah, dalam rumah maupun di luar rumah. Kemudian pekan lalu juga kita membahas dua hal, yaitu beberapa doa-doa, ayat-ayat Quran dan zikir-zikir agar kita bisa terhindar dari gangguan-gangguan jin. Kemudian juga sempat kita bahas yang berkaitan dengan bagaimana adab kita ketika kita melompat dari tempat-tempat yang lebih tinggi. Baik, insyaallah dua hal yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini dari 10 nasihat bagaimana kita agar terhindar dari gangguan kesurupan jin, yaitu ini pernah kita bahas sebenarnya, tapi saya ulangi saja secara umum ya. Apabila membuang air panas ke tanah, sebutlah nama Allah. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz, apa benar menyiram air panas itu bisa melukai jin? Apa benar jin itu bisa terluka? Bahkan ada pertanyaan, nanti kita akan bahas, apakah kita itu bisa membunuh jin? Lalu kemudian timbul juga pertanyaan, apakah kemudian itu jin bisa membunuh kita? Kalau kita bisa membunuh jin, apakah kemudian jin itu bisa membunuh kita? Nah, pertanyaan yang sering muncul, apa benar menyiram air panas itu dapat mengganggu, bukan mengganggu, melukai, mencederai jin? Dan jin bisa membalasnya dengan mengganggu orang yang melukainya. Ini pernah kita bahas dulu ya. Tapi saya akan sampaikan dulu secara umumnya. Suatu ketika ada orang yang memang pernah kita tangani kena gangguan, sebabnya karena membuang air saja, membuang air panas saja begitu. Ya.
Lalu bagaimana cara agar terhindar dari gangguan-gangguan semacam itu? Kadang kita sadar maupun tidak sadar begitu ya. Banyak ulama menegaskan bahwa membuang air panas itu dapat mengganggu komunitas jin. Sekalipun tidak ada dalil yang tegas yang menunjukkan hal itu, namun ini semua terbukti secara fakta, terbukti secara realita. Ya, dalil secara khusus tidak, tapi secara umum ada. Dan realita, fakta, kenyataan itu juga bisa menjadikan dasar. Ya. Jadi tidak semua dalil itu harus dari Al-Quran, tidak semua dalil itu harus dari hadis atau sunnah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menuliskan, ya, beliau menjelaskan dalam Majmu'ul Fatwa, beliau menjelaskan wa syara'al jinnil ins huwal absa salasat. Ya, kata beliau, jin yang merasuk ke tubuh manusia bisa terjadi karena 3 sebab, walaupun banyak sebab, tapi beliau dalam kitabnya menyampaikan secara umum ada 3 sebab. Yang pertama, karena jin ini menyukai orang yang dirasuki. Jin merasukinya agar dia bisa merasa tenang dengannya. Kerasukan semacam ini adalah kerasukan yang paling ringan dan mudah untuk ditangani. Jadi yang pertama kata beliau ada 3 sebab. Ya, beliau menjelaskan seorang itu bisa dirasuki jin, salah satunya adalah karena jin itu menyukai orang yang dirasukinya. Dan jenis ini adalah jenis yang paling ringan, paling mudah. Nanti kita akan bahas. Kedua, karena manusia kata beliau mengganggu jin misalnya dengan mengencingi jin. Nah, berarti jin bisa pernah? Nggak tahu ya. Atau menyiram air panas ke sembarang tempat, ya. Atau membunuh salah satu jin. Nah ini yang akan kita nanti bahas juga. Atau membunuh salah satu jin, atau bentuk gangguan-gangguan lainnya. Jenis kerasukan ini yang paling berat. Ya. Dan bahkan seringkali menyebabkan terbunuhnya orang yang kerasukan. Nanti akan kita bahas kok bisa jin itu membunuh manusia. Padahal kita ini fi'ah sanitakwim. Sementara di luar dari bangsa manusia, apalagi jin ya, karena do'aipa, dia lemah, dia do'aib. Ya. Yang ketiga kata beliau, kerasukan karena sebab jin main-main. Jadi jin bisa main-main juga. Ada yang tahu jin yang main-main jin apa? Ya betul, jin dan ya, berarti ini angkatan 70-an ini ya. Kalau angkatan 2000 enggak tahu ya jin dan jin. Ya. Dan yang bisa menaklukkan jin yang main-main ini hanya Mbak Yul ya, alhamdulillah. Berarti sudah tua kita ya. Kerasukan karena sebab jin main-main layaknya anak-anak yang nakal yang suka mengganggu orang-orang yang lewat. Jadi jin itu juga bisa usil. Nah, bisa ya. Majmu' Fatwa. Ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama, karena jin ini menyukai orang yang dirasukinya. Nah, biasanya yang paling banyak yang disukai ini adalah laki-laki atau perempuan? Perempuan, ya. Ini hari Ahad yang lalu saya mendatangi seseorang di daerah sebelum Anggana itu apa namanya ya? Makroman, ada Sindang Sari ya, daerah situlah, pasar-pasar itu saya ke sana. Jadi awalnya si suami ini mengadu tentang keluhannya, sakit-sakit yang tidak ditemukan. Ya, sederhana saja sebenarnya gangguannya itu karena ibunya meninggal, kesedihan yang berlebih-lebih sampai kemudian ada gangguan jin yang masuk. Tapi yang menariknya saat saya meruqyah si suami ini, si istri mual-mual begitu. Nah, terjadilah perbincangan, diskusi, sama tadi malam saya juga, kasusnya sama begitu. Tadi malam saya di Karangmumus. Emosi, marah ya. Lalu kata istri suaminya ini karena sering keluar kota, kadang 3 hari, kadang sepekan gitu ya.
Dia bilang, suami saya ini belakangan Ustadz sudah hampir 1 tahun emosi, gampang marah. Tapi kenapa Ustadz ruqyah suami dan saya ini mual-mual katanya. Saya bilang, sekarang ibu cerita apa yang sedang terjadi di rumah tangga. Saya bilang, saya sudah bisa prediksi ini. Keluhan suami ini berakibat pada, kan di rumah tangga itu ada namanya jin dasim ya. Jin yang memang tujuannya, misi utamanya itu adalah merusak rumah tangga. Supaya bisa berpisah begitu. Sebelum istrinya ngomong, saya ngobrol-ngobrol gangguan bapak ini, saya bilang ujung-ujungnya ini bisa perceraian pak. Saya bilang kalau nggak segera diselesaikan. Maka kemudian istrinya ngomong, nah Ustadz begini, sudah hampir 1-2 tahun ini kok saya itu tidak senang dengan suami ya. Jengkel, benci, pokoknya ditambah lagi suaminya emosional, begitu kan. Padahal hal-hal yang sepele saja. Tapi kalau suami tidak ada, itu saya kangen. Ini pernah juga kan ada yang kejadian saya sampaikan di daerah Samarinda Utara. Bencinya luar biasa, tidak senang melihat suaminya itu bau, kotor dan sebagainya. Ya, yang menarik apa yang dia sampaikan itu. Nah ini nanti ada hubungannya dengan contoh pesan yang keenam, yaitu ketika kita tidur berhati-hati ketika kita tidur sendiri. Memang ada larangan tidur sendiri kecuali ada sebab. Ya nanti yang keenam nyambung ini ya. Dia bilang kalau saya tidur itu ada yang nemani saya Ustaz, pegang-pegang saya katanya. Padahal suami saya nggak ada begitu. Nah ini. Lalu hampir setiap malam saya itu mimpi disetubuhi oleh jin dalam bentuk ular. Nah jadi di sini saya mau sampaikan bahwa kenapa kemudian jin jatuh cinta pada manusia biasanya pada wanita disebabkan karena kelalaian manusia itu sendiri yang pertama. Tapi bisa pula karena adanya tipu daya iblis, rasa cinta yang dimiliki oleh jin. Ya, ada yang bersifat sementara, ada pula yang memang sudah mengikuti, mengamati dan memperhatikan kita sejak kecil, terutama anak-anak perempuan. Sewaktu kecil jin bisa saja memulai tertarik pada seorang wanita, khususnya anak-anak yang masih kecil. Ia terus melihat diri kita sehingga setelah menginjak dewasa jin itu pun jatuh cinta kepada kita. Hal yang membuat tumbuh rasa cinta itu disebabkan karena jin sering melihat kita dalam keadaan tanpa busana dan tahu tingkah pola kita saat tidak berbusana. Nah, jadi dua bagian tubuh kata beliau yang membuat jin itu tertarik pada wanita. Yang pertama adalah aurat wanita yang tertutup, yang kedua adalah pada wajah wanita. Karena memang persentasinya banyak gangguan-gangguan itu pada wanita, jarang pada bapak-bapak itu. Ya. Islam mengajarkan dalam melakukan segala sesuatu kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu. Dalam setiap aktivitas ada doanya. Seperti halnya ketika akan melepas pakaian, masuk ke kamar mandi, keluar mandi, memakai pakaian, bercermin, dan lain sebagainya. Nyambung ini. Jadi dua, yang pertama adalah, kata beliau, aurat wanita yang tertutup, yang kedua wajah wanita. Nah di sini disebutkan, hendaklah senantiasa berdoa ketika melepas pakaian dan ketika bercermin. Dua itu saja beliau sampaikan. Ya. Nah, oleh karenanya, ketertarikan bangsa jin itu yang pertama kata beliau adalah seringnya jin itu melihat aurat wanita yang tertutup. Maksudnya apa? Yang tertutup yang saat ini kita tidak bisa lihat. Tapi dia menyukai dan tertarik saat, mohon maaf ya, perempuan, ibu-ibu misalnya, seorang wanita yang ketika membuka pakaiannya khususnya di kamar mandi, saat membuka pakaian dia tidak berdoa. Ini hal sepele saja. Ini kadang-kadang kita tidak sadari. Makanya Nabi mengajarkan dengan doa Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu. Jadi ketika membuka pakaian itu membiasakan diri kita dengan berdoa. Nah, dengan nama Allah ya tidak Tuhan melainkan Dia. Atau cukup dengan mengucapkan Bismillah saja. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Rasulullah SAW mengatakan bahwa pembatas antara pandangan jin dan aurat manusia adalah bacaan basmalah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda, ya, satrum baina ayunil jin wa auta baini adam ijadahul ahaduhumul khala'a ayyakula bismillah. Tabir antara mata jin dan aurat Bani Adam jika salah seorang di antara kalian masuk kamar mandi,
ialah jika dia mengucapkan basmalah. Jadi sepele saja, kadang-kadang seorang itu terganggu karena jin itu tertarik ya melihat aurat tubuh seseorang, khususnya wanita, saat dia melepas pakaian tanpa membaca doa. Ya, ini kan sudah kita sampaikan juga bahwa saat kita melakukan hubungan suami istri pun, ya kan, tetap kita diajarkan dengan doa, ya kan? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Nah, apa diantara hikmah-hikmahnya? Ternyata beliau juga menjelaskan ada hikmahnya ternyata ketika kita membaca doa melepas pakaian itu. Ya. Sebagai bentuk perlindungan dari pandangan makhluk halus, khususnya jin yang dapat mengganggu ketenangan hidup. Ya. Hikmah kedua dari doa membuka baju adalah menanamkan kesadaran ya akan kehadiran Allah dalam setiap momen kehidupan. Dengan membaca doa, seorang muslim diingatkan bahwa tidak ada aktivitas yang luput dari pengawasan Allah, sehingga dapat menjaga diri dari perbuatan yang terlarang. Hikmah ketiga, ya, membangun al-haya. Apa al-haya? Rasa malu. Ya, rasa malu yang merupakan bagian daripada iman. Al-haya uminal iman. Ya, jadi malu itu sebagian daripada iman. Kesadaran akan adanya malaikat yang senantiasa berada di sekitar kita harus memupuk rasa malu dalam berpakaian. Yang kedua, bagian yang menyebabkan jin suka pada wanita adalah wajah. Kok bisa semacam itu? Di awal-awal sudah kita sampaikan bahwa kehidupan jin itu sama seperti kehidupan manusia. Berumah tangga, ya, punya anak, bersuku, berbangsa, makan, punya aktivitas, ya kan, punya bentuk tubuh dan sebagainya. Memang tidak kita pungkiri, ya, bahwa sebab utama seorang itu suka karena apa? Melihat memang. Oleh karenanya ketika seorang wanita bercermin hendaklah membaca doa. Alhamdulillah Allahumma kama santa halki fahasin huluki. Ini sederhana tetapi ternyata boleh jadi ketika kita tidak bercermin, khususnya mohon maaf ibu-ibu, ya, segala puji bagi Allah. Ini kita memohon kepada Allah yang telah membaguskan rupaku, wajahku, tapi baguskan juga akhlakku. Nah, oleh karenanya ternyata Islam mengajarkan adab-adab bercermin itu. Ya, Bapak kalau bercermin berapa menit, Pak? Sekedar saja, Pak, ya. Kalau ibu-ibu? Nah, sekarang orang banyak tidak percaya dengan cermin, percayanya dengan filter. Filter di HP maksudnya gitu ya. Ada mode apa itu? Mode cantik kah, mode apa begitu ya. Nggak percaya lagi dengan cermin ya. Yang pertama adabnya adalah berdoa sambil mengingat nikmat Allah. Jelas doanya tadi. Tidak berlama-lama. Memang dilarang berlama-lama itu. Ya. Kemudian tidak berlebih-lebihan. Tidak boleh mengagumi kelebihan penampilan. Tidak mencela kekurangan fisik sendiri. Tetap bersabar dengan kekurangan. Kalau kita merasa kekurangan, sebenarnya nggak kurang, Pak. Kita ini fi ahsani taqwim. Kita ini sempurna. Selalu bersyukur dengan segala kelebihan. Lebih kita ini dibanding makhluk yang lain. Coba bayangkan, Pak. Bandingkan dengan hewan yang suka pisang itu, Pak. Mana sempurna dengan kita? Kita ini sempurna luar biasa. Allah ciptakan hidung, Pak, dengan dua lubangnya dan menghadapnya ke bawah. Apa pernah Bapak berpikir, Ibu berpikir kalau menghadap ke atas bagaimana? Ini musim hujan ini. Atau mandi saja begitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ya, jangan merasa diri kita ini paling tidak sempurna, paling jelek ya. Atau sebaliknya merasa paling sempurna, paling tampan, paling cantik daripada yang lain. Jangan merasa kita ini, Ustadz saya ini merasa kayaknya tidak sempurna, kayaknya saya ini jelek Ustadz. Nah, maka ada sebuah ungkapan, bila Anda jelek jangan takut mencintai. Ya, karena yang harus takut adalah orang yang Anda cintai. Kira-kira begitu ya. Betul aja ya. Kalau Anda jelek jangan takut mencintai, karena yang takut seharusnya adalah orang yang mencintai. Ini kata orang begitu. Dan cantik itu tidak mesti harus putih, tidak mesti harus glowing. Cantik itu yang penting perempuan. Ya, benar ya? Nah, oleh karenanya saya berikan nasihat kepada wanita, jangan sibuk memperbaiki fisik.
Karena kecantikan fisik hanya membuat lelaki menatap, tapi sibuklah mempercantik hati, karena kecantikan hati membuat lelaki menetap. Pas saja ya. Pas saja. Nah, untuk bapak-bapak, kalau melihat istrimu kurang cantik dan menarik, maka berikanlah modal, karena model itu tergantung modal. Nah, betul Bu ya? Iya, jangan suruh mulus tapi jatah skincare-nya kurang. Jadi modelnya ibu itu tergantung modal. Nah, oleh karenanya ingat ya, kalau suami bekerja, istri pergi belanja. Ya, kalau suami nganggur, istri bisa kabur. Ya. Makanya bapak-bapak ini harus punya filosofi seperti naik mobil. Kaki kanan injak gas, kaki kiri injak kopling. Ya. Suami kerja keras agar istri bisa traveling. Nah, kira-kira begitulah ya. Baik. Ya. Sampai mana tadi? Travelingnya. Ya. Oh, masih ada satu ini. Perasantan dari kelapa, kelapa tua dari tetangga. Suami yang hebat bukan pandai bicara, tapi yang kasih banyak uang belanja. Masya Allah. Masuk ya? Baik, sebab yang kedua. Sudah nggak usah dibahas itu ya. Nanti pulang di rumah dibahas lagi ya. Lupakan saja nih. Sebab yang kedua jin yang merusak tubuh manusia menurut Syekhul Islam temnya adalah di dalam Majmu' Fatawa bisa terjadi karena manusia itu mengganggu jin, misalnya dengan mengencingi jin atau menyiram air panas ke jin atau membunuh salah satu jin atau bentuk gangguan lainnya. Ini jenis kerasukan yang paling berat dan bahkan sering kali bisa menyebabkan terbunuhnya orang yang kerasukan. Kemarin Ahad lalu saya menangani yang di dekat Anggana itu, luar biasa itu. Kita menangani suaminya, istrinya yang ngamuk-ngamuk ya. Jadi cukup lama dari pagi sampai azan itu baru selesai. Tapi ini belum selesai, saya suruh untuk balik lagi. Saya bilang ini diulang lagi Bu, saya bilang nggak mau dia. Karena saat saya tangani itu kejang keram gitu. Ya, jadi nanti ada hubungannya. Kenapa kemudian kita ini, terutama ibu-ibu ya, kalau ditinggal suami diusahakan tidak tidur sendiri ya, kalau bisa ada yang menemani, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu tidak masalah begitu. Kalaupun harus sendiri, jangan lupa amalan-amalan yang pernah saya sampaikan, berwudu, membaca 3 qul, lalu menyapukan ke seluruh tubuhnya, lalu mengibas-ngibas tempat tidur, lalu tidur dengan berdoa, jangan kaki menghadap kiblat ya. Jangan kita ini, kalau dulu ada istilah kita itu nonton TV, pada akhirnya TV nonton kita. Itu zaman dulu, sekarang enggak lagi sudah. Kita nonton HP, akhir-akhirnya HP nonton kita begitu. Nah, jadi jangan kemudian akhir-akhir kehidupan akhir-akhir tidur kita ini ya tidak dimulai dengan hal-hal yang baik ya. Kita habiskan waktu dengan memegang gadget, akhirnya kita lupa berzikir. Nah, sangat mungkin ini terganggu ya. Mengencingi jin, jika kita sering berpergian dan sudah tidak bisa menahan diri untuk berkemih, ya baiknya cari tempat yang khusus untuk membuang hajat. Jika kita membuang air kecil di tempat sembarangan, bisa-bisa secara tidak sengaja jin mengencingi rumah. Bisa-bisa saja kita mengencingi rumah jin. Ya, utamanya bapak-bapak ya. Pernah Pak sembarangan misalnya lagi di jalan begitu, zaman dulu kita ya sekarang nggak ada tol gitu ya, masjid susah di Bukit Soeharto gitu ya, ya cari-cari tempat yang pinggir begitu ya. Nah di sini diusahakan hati-hati dalam hal semacam itu. Soal kencing sembarangan ini bisa-bisa ya, soal kencing sembarangan ini sebenarnya sudah terjadi permasalahan sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman Nabi. Rasulullah SAW melarang kencing di lubang. Sahabat Qatadah ditanya, mengapa ya Rasulullah kencing di lubang itu dilarang? Kemudian beliau menjawab, lubang itu tempat persembunyian jin. Hadis riwayat Ahmad, Nasai dan Abu Daud. Ya, jadi tentu kita berhati-hati ya. Ya. Karena lagi kumpul-kumpul di lubang, ya di pohon, tiba-tiba kenapa nih kok hujan dan hujannya rasanya hangat begitu kan? Nah, marah dia. Nah, balas dia itu. Nah, ini kita sampaikan ini kejadian-kejadian fakta yang terjadi di lapangan. Lalu yang kedua, yang B membuang air panas. Sebagian ulama menyarankan agar tidak dibuang di kamar mandi. Ya.
Dibuang di kamar mandi, karena kamar mandi termasuk tempat favorit jin di dalam rumah. Hendaknya setiap muslim hati-hati ketika membuang air panas di kamar mandi atau di tempat lain agar tidak mengenai jin sementara dia tidak tahu. Semacam ini berdasarkan realita di lapangan, meskipun kami tidak mengetahui adanya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, agar kita itu terhindar, ya, maka yang pertama aktifkan zikir pagi dan petang. Saya sudah sampaikan kemarin tentang zikir-zikirnya ya pekan lalu. Membaca basmalah sebelum membuang air panas, silahkan, tidak apa. Kalau memang memungkinkan ini air panas nih harus kita buang sudah misalnya. Walaupun di kloset tempat cucian piring, di luar rumah, di kamar mandi, ya, terutama di kamar mandi karena kamar mandi memang favoritnya, rumahnya, tempatnya. Minimal kita dianjurkan untuk membaca bismillah, membaca basmalah sebelum membuang air panas. Misalnya ketika kondisi kita berada di tempat asing atau kita merasa sangat khawatir dengan sesuatu tempat tersebut. Sebagaimana golongan manusia, golongan jin bisa mati bahkan bisa dibunuh. Ini karena golongan jin tidak dijamin hidup sampai hari kiamat oleh Allah. Hanya iblis dan golongan setan yang dijamin hidup sampai hari kiamat. Ya, jadi ada golongannya kan. Ya. Sementara golongan jin tidak. Ini sebabkan ini dijelaskan sebagaimana dalam kitab tafsir Al-Baghawi, beliau menyebutkan di dalam golongan jin ada yang muslim juga ada yang kafir. Mereka juga hidup dan mati. Adapun golongan setan maka tidak ada di antara mereka yang muslim dan mereka mati jika iblis pun mati. Selain itu juga terdapat sebuah hadis yang menunjukkan bahwa golongan jin bisa mati sebagaimana manusia. Hadis dimaksud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Beliau berkata, Nabi SAW berdoa, A'udzu bi'izzatil lazi la ilaha illa antal lazi la yamutu wal jin wal ins yamutu. Aku berlindung dengan kemuliaanmu ya Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau, zat yang tidak mati sementara jin dan manusia akan mati. Nah, ini kalau ada penjelasan tentang bagaimana kita itu boleh tidak membunuh jin. Nah, ini dijelaskan, Ibnu Taimiyah berkata tidak boleh membunuh golongan jin tanpa alasan yang benar, sebagaimana tidak boleh membunuh golongan manusia tanpa alasan yang benar. Kejoliman diharamkan dalam segala hal karena itu tidak boleh bagi manusia menyakiti orang lain walaupun dia kafir. Jadi jin ini kan digambarkan sama seperti manusia, golongannya, kehidupannya. Kita tidak boleh membunuh atau menyakiti golongan-golongan manusia, bahkan orang kafir sekalipun. Jin demikian tidak boleh kita, tak kecuali ada alasan-alasan tertentu. Tapi kita tidak bisa menyimpulkan apakah saat kita meruqyah atau menangani seseorang tuh jinnya sudah mati walaupun dia mengatakan ampun aku mati dan sebagainya. Tidak bisa kita menyimpulkan semacam itu, ya. Terkait kemampuan jin untuk bisa membunuh manusia secara langsung, Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit menyatakan bahwa jin memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut secara fisik. Loh, tadi disebutkan jin bisa membunuh, tetapi Al-Qur'an dan hadis tidak ada secara khusus menjelaskan bahwa jin itu bisa membunuh manusia. Ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa jin dapat mengganggu atau menakut-nakuti manusia, tetapi kekuatan mereka terbatas. Makanya kalau kita itu diganggu oleh jin, nah ini yang di Makroman kemarin ini cerita dengan saya, ibu sering apa yang saya dirasakan rumah ini Ustadz, ya. Saya mengeceknya begini, apakah, saya bilang ibu sering merasakan rumah ini seperti ada orang yang melempar batu, melempar tanah, benda-benda yang besar yang terdengar di atas. Iya Ustadz, katanya. Nah kalau sudah bunyi begitu katanya nanti ada semacam kayak makhluk yang datang ngajak saya berhubungan begitu. Nah, ini ada masalah juga dengan rumahnya, gangguan semacam itu. Nah dalam Al-Quran Allah berfirman, innahu laisa lahu sultan alal ladzina amanu ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Maka sifat penampakan jin itu pada hakikatnya sementara dan bentuk penampakannya adalah bukan bentuk aslinya. Jadi kalau kemudian ada orang yang mengatakan jin itu bisa dilihat, jin itu tidak bisa dilihat. Tapi saya melihat jin itu dalam bentuk yang bukan aslinya.
Nah, makanya dia bisa menyerupai kucing, ular, ya, lalu kemudian lalat, tikus, anjing dan lain sebagainya. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa jin atau setan tidak memiliki kekuasaan. Kalau dia menampakkan itu pada hakikatnya adalah mengeluarkan energi yang besar. Maka biasanya penampakan jin itu tidak lama. Karena para pakar ruqyah mengatakan semakin lama dia menampakkan dirinya maka semakin besar energi kekuatan yang dia keluarkan, maka semakin lemah pada hakikatnya. Makanya sifat jin itu sementara saja kalau melakukan penampakan. Ya, tidak pernah lama dia. Karena semakin lama dia semakin besar energi yang dikeluarkan, semakin lemah dia. Ya, semakin lama semakin lemah. Ya. Jadi pada hakikatnya jin menyebabkan gangguan bukan membunuh. Ya, terdapat beberapa hadis yang membahas tentang jin yang mengganggu manusia. Salah satu hadis terkenal adalah kisah jin yang mencoba mengganggu Rasulullah saat beliau sedang sholat. Jadi Rasulullah itu saat mau sholat tiba-tiba ada jin, lalu kemudian beliau mengatakan dalam hadis begini, suatu ketika aku melakukan sholat, tiba-tiba datanglah setan yang hendak mengganggu sholat beliau. Lalu beliau menangkap setan itu dan mencekiknya hingga merasakan dingin lidah setan itu mengenai tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini masyhur sekali ya. Ya. Dalam hadis ini kita melihat bahwa setan dapat mengganggu, namun Rasulullah memiliki kemampuan untuk mengusir dan mengendalikan gangguan-gangguan tersebut dengan izin Allah. Di antara kejaliman jin terhadap manusia ialah jin yang menggulat manusia dan menghempaskannya serta membiarkannya terguncang hingga pingsan. Ada kalanya jin menggiring kepada perkara yang membuat kebinasaan seperti melemparkannya dalam lubang, air yang membuatnya tenggelam atau api yang membakarnya. Artinya di sini jin tidak langsung mencelakai, tidak langsung membunuh, namun menggiring seseorang berada dalam situasi yang berbahaya sampai kemudian nyawanya hilang. Jadi dia tidak membunuh secara langsung, tapi mengarahkan, menggiring manusia agar manusia itu bisa pada tingkat dia sampai meninggal. Contohnya gimana? Saya sering menangani orang yang kena gangguan beberapa kali ya. Terutama anak-anak muda, anak-anak gadis itu. Kenapa Ustadz? Saya kalau sudah kena gangguan itu bawa kendaraan, saya selalu menabrakkan ke tembok, menabrakkan ke mobil kendaraan yang lain, atau saya masukkan ke parit, atau menabrak gunung, atau saya menabrak pohon. Ini pengakuan. Jadi jin itu pada hakikatnya tidak membunuh secara langsung, tapi dia mengarahkan seseorang itu, ya menggiring seorang itu dalam situasi yang berbahaya sehingga nyawanya bisa hilang. Inilah pentingnya dalam hidup, kenapa kita itu selalu berdoa dalam setiap aktivitas kita. Di antara tujuannya agar kita ini bisa terhindar dari gangguan-gangguan setan. Nah ini yang ketiga kata Ibnu Taimiyah adalah sebab jin yang ketiga yang merusak atau mengganggu manusia. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa terjadi karena sebab jin main-main layaknya anak nakal yang suka mengganggu orang-orang yang lewat. Oleh karenanya ketika kita keluar dari rumah, diusahakan kita ini untuk berdoa. Ya, minimal kita membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Satu lagi ya. Insyaallah. Ya. Nah, ini sudah kita bahas ya. Apabila memasuki ruang yang gelap, sebutlah nama Allah ya. Apa doa yang diajarkan oleh Nabi ketika Nabi suatu ketika safar bersama para sahabat menemukan sebuah rumah yang gelap yang kosong, beliau mengajarkan dengan satu doa kalimat tammah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, atau kalimat tammah doa yang lebih panjang lagi, minimal membaca doa ini. Ya, jadi kalau kita masuki ruangan-ruangan yang kosong, kamar yang kosong. Malam Jumat kemarin saya mendatangi satu daerah di daerah yang ini Bandung ya, ke sana ya. Saya dikirimi foto, divideokan. Satu rumah ini mau kami pindahi katanya. Ini berapa kali sewa, orang pergi terus, orang sewa terus pergi katanya. Bahkan salah satu yang terakhir anaknya cerita, saya temukan Ustadz di sini. Dari cerita anak itu katanya makhluk-makhluk yang aneh-aneh gitu. Divideokan, masih ada videonya saya gitu.
Akhirnya malam Jumat kemarin saya datangi di daerah apa ya namanya ya, Karang, ya benar, daerah Karang Mulia ya, apa ya namanya ya. Oh, hutan-hutan tempatnya, rumahnya ya serem-serem juga memang. Begitu, waduh lampu nggak ada, tempatnya lembab, saya bilang, saya datang ke sana kemarin. Ya sebagai manusia, walaupun saya ini sudah 20 tahun sebagai peruqyah, tetap aja ada rasa was-was kan. Gelap, maka apa ada hutan-hutannya apa ya enggak terurus lah begitu, lembab rumahnya ya. Kenapa Ustadz kok enggak langsung masuk katanya? Ada sesuatu kah? Enggak, saya bilang. Ya saya baca doa juga. Tidak menutup kemungkinan bisa saja kita diganggu. Bisa begitu, ya kan? Tapi tetap kita yakin. Baca kita auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Auzu bikalimatillahi tammati min. Baca 3 kali ya. Lalu kemudian kita masuk. Saat masuk lalu kita melakukan prosesi ruqyah dengan 2 cara. Yang pertama kita bacakan keliling rumahnya ya, dari arah kiri tembus lagi ke titik yang pertama. Yang kedua lalu kita membuatkan air bidara. Jadi kalau rumah itu tidak cukup 7. Sebaiknya dikali 2, dikali 3. Bisa 14 atau 21. Itu saran-saran para pakar ruqyah. Kita buatkan ya sampai 21 lembar daun bidara dimasukkan di air lalu kemudian kita baca dan kita suruh semprotkan. Nah, jadi kita tetap saja walaupun saya ini sudah pengalaman menemukan tempat-tempat yang ya feeling itu kan berbeda ya, rasa itu berbeda. Ya. Jadi rasa itu memang lain. Nah, akhirnya kita bacakan ayat-ayat Quran, minta pendapat dengan kita bagaimana, insya Allah saya bilang. Yang penting itu jangan berpikir yang aneh-aneh. Nah yang jadi persoalan, Ustadz kami ini sudah siapkan kalau orang pindah rumah itu katanya harus bawa sapu lidi gitu ya. Apalagi minyak tanah, masih ada minyak tanah Pak? Apalagi lampu sama ya apa masakan tuh apa namanya Pak? Kayak bawang tuh apa, segala macam tuh apa istilah kita itu. Ya itulah itu. Benarkah kalau ini kita harus bawa ini supaya kita itu tidak terganggu? Saya bilang itu filosofi orang dulu. Bawa sapu ya untuk bersih-bersih saya bilang gitu kan. Bawa minyak itu ya untuk kalau minyak tanah zaman dulu orang masaknya pakai minyak tanah saya bilang begitu kan. Bawa lampu supaya terang. Nah memang dia bawa lampu tapi lampunya emergensi. Kan gak ada lagi sudah kan lampu zaman dulu lampu apa namanya itu oblek apa namanya yang ada semprongnya itu kan. Gak ada. Jadi jangan kita ini terjebak dengan hal-hal semacam itu. Yang terbaik adalah kita masuk, kita bersihkan tempatnya, kita berdoa, ya. Kalau bisa kita baca Quran itu lebih baik, lebih utama karena di antara syariatnya itu kalau kita pindah rumah tempat baru itu kata Rasulullah SAW yang pertama adalah membacakan doa kalimat tammah. Lalu kemudian membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 286, 2 juz setengah. Ya, itu saja. Sebentar aja tuh Pak, Bu, 2 juz setengah itu. Ya, ayat 1 sampai 286, 2 juz 3,5. Saya pernah sekali duduk baca itu Pak. Di Tenggarong ada rumah gangguan, rumah anggota dewan. Istri nggak betah di rumah Pak. Kalau di rumah tuh kalau nggak emosi, dia bilang badan saya panas atau telinga saya ini mendenging. Jadi gimana Bu? Kalau nggak tidur di mertua, kadang-kadang saya di hotel. Di Tenggarong saya datang gitu. Terus apa? Kamar saya tuh rasanya banyak pasirnya Ustadz katanya. Kalau tidur tempat tidur tuh kayak ada pasir, nggak betah saya katanya. Ribut aja begitu. 3 kali saya datang. Jadi saya datang 3 kali, ternyata rumahnya memang ada gangguan. Ada gangguan. Yang kedua, selain saya meruqyah rumahnya, saya temukan juga banyak benda-benda pusaka di rumah itu. Bukan pusaka sih, apa namanya, jimat-jimat gitu ya. Yang saat dia pindah itu memanggil supranatural lah. Untuk dipagar-pagari, ditempel-tempeli supaya rumah ini aman. Nah ternyata justru itu gangguannya. Yang ketiga saya ruqyah itu, saya menyaksikan sendiri saat saya ruqyah itu, ini benar Pak, saya ruqyah itu si ibu ini seperti kayak terangkat gitu Pak. 3 kali saya datang begitu. Alhamdulillah setelah 3 kali saya tangani di sana, aman rumah ini dan tidak ada masalah lagi. Istrinya nggak lagi tidur di luar gitu. Anggota dewan saya datangi. Ya di daerah mana lupa saya arahnya ya. Yang ada tempat wisata itu ya saya ke sana itu. Nah oleh karenanya ini juga menjadi pengingat kepada kita
Apabila memasuki ruangan yang gelap maka sebutlah nama Allah, minimal kita membaca doa kalimat tammah. Yang ke-7, yang ke-6 adalah hendaklah kita saat tidur diupayakan untuk tidak sendiri, terutama ibu-ibu. Ya, ibu-ibu diusahakan. Kalaupun harus sendiri, paling tidak kita membaca doa, ya, doa-doa perlindungan, ya. Insyaallah ini mungkin sampai jam 6 tadi pesannya. Mungkin ada 1 atau 2 pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya yang berkaitan dengan kajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masalah jin nih gawat ini. Ini begini, kalau zaman dulu itu jin bisa dilihat atau bagaimana itu? Ada ceritanya jin bisa dilihat. Terus kalau kita masuk rumah, kita kan biasa bersalam. Kalau kita masuk rumah salam, itu apa jin bisa ikut masuk gitu nah, iblis lah. Terus itu jin, iblis atau setan itu sama apa bangsanya atau beda-beda gitu. Ya itu. Terus apa nih kalau kita masuk rumah baca bersalam segala macam baca doa tuh apa jin dia bisa ikut masuk. Kalau jin dia bisa ikut masuk berarti dia bisa ikut masuk kan enggak bisa ganggu orang yang di dalam rumah gitu nah. Terus begitu masuk WC apa boleh di dalam WC atau kamar mandi itu baca basmalah. Hanya begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab atau satu lagi? Langsung ya, baik. Yang pertama saya dari belakang dulu. Masuk WC apakah boleh baca basmalah? Ada nggak doa keluar WC? Ada. Berarti bacanya di dalam atau di luar? Di dalam. Berarti boleh. Cuma membacanya sir tidak jahar. Ya. Makanya kan 7 adab di dalam masjid itu, dalam WC itu adalah yang pertama membaca doa. Menggunakan kaki kiri saat masuk. Ya kan? Lalu kemudian tidak boleh menghadap kiblat. Makanya cari saja Pak, masjid mushola itu selalu dia tidak mengarahkan WC-nya menghadap kiblat. Yang keempat tidak boleh berlama-lama. Ya. Tidak boleh membaca ayat-ayat Quran. Yang dimaksud tidak boleh di sini adalah membaca secara jahar. Ya, jangan kita membaca hafalan di situ ya. Saya mau murajaah hafalan tuh. Ya. Amma yatasal. Ya, jangan begitu kan. Boleh tidak berwudu dalam kamar mandi? Boleh. Yang tidak boleh adalah ketika kita membacanya dengan cara jahar. Artinya, nah sekarang Bapak Ibu yang tadi subuh mandi junub, yang mandi ya. Baca doa enggak? Baca doa kan? Apa doanya? Nah kalau enggak mandi kadang-kadang lupa nih Pak. Lupa, saya lupa juga nih kadang-kadang. Kita baca doa kan? Gimana doanya Pak? Lupa saya. Harus mandi dulu nih biar ingat biasanya. Mandi dulu. Allahumma inni a'udzubika minal lain itu doa Pak, doa masuk WC. Doa ketika mandi itu, mandi junub. Kok lupa saya nih? Nah, padahal baru tadi subuh baru mandi saya nih. Nah, itu kan kita baca doa kan? Keluar juga baca doa. Yang dimaksud di sini adalah doa yang tidak boleh dijaharkan, dinyaringkan. Berudu juga. Berarti kalau kita berudu baca doa. Baca doa kan? Nah, niatnya baca doa. Jadi kalau pertanyaannya boleh tidak baca bismillah? Boleh. Yang tidak boleh itu adalah dilarang kita membaca dengan keras dan nyaring itu. Lalu tadi apa yang tadi sebutkan tadi ada jin, ada setan, ada iblis itu Pak ya? Nah, kita jelaskan dulu ini. Ya. Dinamakan jin karena dia bersifat ya tersembunyi ya, dan tidak kelihatan. Manusia tidak bisa melihat jin dan jin bisa melihat manusia. Innahu yarakum huwa qaliluhu min haitsu la tarahum. Sesungguhnya dia, maksudnya jin tadi ya,
pengikut-pengikutnya bisa melihat kamu dari sesuatu yang kamu tidak bisa melihatnya. Jadi dia bisa melihat kita, maka kita tidak bisa melihat. Itulah kenapa kita masuk kamar mandi. Itulah kenapa ketika kita membuka baju kita disuruh membaca doa. Jin itu makhluk dan setan itu adalah sifat. Pernah enggak Bapak Ibu ngomong kelakuan kayak setan? Kelakuan kayak ngomong setan jangan lihat saya Pak gitu. Ngelihat ke samping lah. Iya. Berarti setan itu adalah sifat. Nah, ini jelaskan semacam itu. Setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat dan melawan aturan atau semacamnya. Dinamakan setan dari kata syutun yang artinya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Ya. Maka setan itu sifat, maka kata ini bisa melekat pada diri manusia dan diri pada makhluk yang bernama jin. Nah, makanya kita minal jin natiwana. Sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ada setan dari golongan jin dan golongan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah menjelaskan sifat-sifat setan tersebut. Ya, jadi kita bedakan tadi. Jadi kalau setan itu dia bisa dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, dia juga bisa bentuknya adalah sifat. Makanya kata setan itu dilekatkan pada hal-hal yang sifatnya jauh. Jauh dari apa? Jauh dari rahmat Allah. Sesuatu ya, maka ketika orang jauh dari rahmat Allah, ya sering kita mengatakan kalau dia melanggar larangan Allah, sifatnya jauh dari rahmat Allah, kita menyebutnya dengan kelakuan kayak setan, sifat kayak setan. Atau kadang-kadang kita melabelkan sesuatu dengan kalimat dasar setan misalnya, kayak setan saja dan seterusnya gitu. Nah, jadi dia sifatnya setan, bentuknya sifat. Lalu bagaimana kalau kita masuk ke rumah ketika kita keluar dari perjalanan? Ya kita dianjurkan dengan membaca doa. Ya. Apa yang dibaca? Di antara doa yang dibaca ketika kita masuk ke rumah, ya memang tidak ada dalil yang khusus, ya tidak ada dalil yang khusus. Ya, dianjurkan kita membaca paling tidak di antara 3 salah satu surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau membaca ayatul kursi. Sebenarnya jin itu Pak ada yang namanya khodam yang dimana saja kapan saja ikut dengan kita. Ya. Khodam dari makhluk khodam itu ada 2, dari bangsa setan dan dari bangsa malaikat. Nah, saat kita keluar rumah ya bisa saja ya beberapa kasus anak-anak yang habis bermain di tempat-tempat yang ya mungkin tempat hunian-hunian setan, hunian-hunian jin itu dia pulang terganggu, sangat mungkin. Ya, makanya dulu orang-orang dulu kita disuruh kalau sudah mau tidur rumah minimal kita disuruh mencuci kaki itu minimal. Kalau kita tidak cukup sampai di situ. Makanya perlindungan kita saat tidur itu sebenarnya adalah memang sunnahnya adalah berwudu. Nah, ini diantara sunnah-sunnahnya. Kalau orang dulu tadi pertanyaannya ada 3. Yang ketiga, kalau orang dulu sering melihat setan katanya. Tidak kita pungkiri bahwa zaman dulu itu suasananya berbeda dengan sekarang. Ya, itu satu. Yang kedua, kepercayaan juga orang dulu itu beda dengan orang sekarang. Orang dulu itu hal-hal yang mistis itu sangat sensitif. Sekarang anak-anak itu Pak, ya ditanya setan dia kepingin mau ketemu begitu ya. Anak-anak sekarang tuh beda. Zaman saya kecil dulu, kata ibu saya, karena ibu saya itu guru ya, guru ngaji, muridnya banyak, ratusan begitu ya. Ya ratusan sampai 200, 300 ya. Saya masih kecil itu juga masih ngajar ngaji itu ingat ya. Apa kata ibu saya itu ya? Ini motivasi orang dulu saja. Kalau kamu ngaji, kita ngajinya dulu pakai apa? Pakai apa Bu? Iqra? Enggak kan? Apa namanya? Alipan. Kenapa disebut alipan? Karena huruf yang pertama adalah huruf alif. Coba huruf yang pertama iya. Berarti kita ngaji pakai yaan. Alipan. Apa kata ibu saya? Kalau kamu ini tamat alipan, nanti kamu hari kiamat ketika banjir, kamu punya apa? Punya perahu katanya begitu. Kalau kamu nanti tamat Al-Quran, kamu punya
kapal gitu ya orang tua kan. Anak sekarang kira-kira dibilang gitu percaya nggak? Nggak percaya. Rugi kapal, saya mau pesawat dia bilang begitu kan. Nah orang-orang dulu kenapa percaya pada hal-hal yang semacam itu? Karena berbeda pemikiran, beda situasi, beda keadaan. Tapi pada intinya kalau ada pertanyaan saya bisa lihat jin yang dilihat itu bentuknya bukan bentuk yang sesungguhnya. Karena jin yang sesungguhnya tidak bisa dilihat. Yang nampak itu adalah bentuk lain. Makanya berapa kasus orang-orang yang bertemu dengan jin, ya seperti ibu ini cerita bentuknya apa? Bentuknya ular. Bentuknya apa? Makhluk. Kalau saya tidur sendiri dipegang-pegang, Ustadz katanya ya. Dingin gitu ya. Saya lihat tangannya berbulu, saya balik hilang katanya begitu. Dalam bentuk yang lain. Dan ini sering terjadi. Jadi kalau orang dulu sering melihat bangsa jin, wajar saja. Pertama, konteksnya adalah tentang pemahaman kita. Kedua, situasi keadaannya berbeda. Ya. Kalau kita sekarang itu sering melihat jin, sebabnya karena memang jin sudah mulai terganggu. Karena banyak dipakai oleh anak-anak muda sekarang. Celana jin itu kan terganggu dia. Jadi makanya dia mengganggu kita. Ya, jadi 3 tadi Pak ya, tetap kita membaca doa, tetapi intinya sebenarnya saat kita tidur itu sebenarnya berdoa dan berwudu. Ya, yang kedua tadi perbedaan. Kalau setan itu sifat, ya. Lalu kemudian yang ketiga tadi terkait penampakan melihat sesuatu itu. Jangan ini dianggap suatu kelebihan, jangan dianggap ini satu. Ini masalah si iblis tadi belum tadi Ustaz. Ya. Iblisnya tadi belum. Kenapa? Iblis. Dia golongannya Pak. Jadi jin itu ada golongannya Pak. Di sini kan saya sebutkan tadi ya. Jadi di sini saya sebutkan tadi dinamakan jin karena memiliki sifat yang tersembunyi tidak lihat. Ya. Lalu kemudian setan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat dan membangkang. Dinamakan setan artinya jauh ya. Maka keterangan tersebut menjelaskan sebagaimana penjelasan Allah Subhanahu wa taala bahwa ada setan dari golongan jin dan manusia. Ada golongan jin, maka iblis itu golongannya juga Pak. Ya, jadi ada golongannya. Minal jin nati wanas gitu. Iya, minal jin nati wanas. Ada jin itu golongannya adalah dari golongan setan dan golongan manusia. Ya. Insyaallah. Karena kalaunya kita masuk rumah kan baca doa. Iya. Sehingga itu jin segala macam tuh ndak bisa ikut masuk. Kalau dia ndak bisa ikut masuk, berarti dia ndak bisa melakukan macam-macam yang orang dalam rumah itu. Iya. Yang dalam rumah kan bukan kita sendiri. Jadi saya sebutkan tadi bahwa di tubuh kita ini ada 2 korin. Golongan bangsa jin dari jin malaikat dan jin dari golongan setan. Maka gimana saja, kapan saja itu pasti mengikut kita Pak. Pasti mengikut kita. Makanya kita disuruh melakukan doa-doa perlindungan. Saat kita makan, dia ikut juga makan. Saat kita tidur, dia ikut juga tidur. Saat kita kumpul suami istri, dia juga ikut. Saat kita masuk kamar mandi, juga dia ikut begitu. Inilah pentingnya dalam setiap aktivitas kita disuruh berdoa. Intinya berdoa sebenarnya, ya. Mau buka baju, memakai baju, bahkan memakai baju baru saja kita disuruh berdoa, ya kan? Apa yang dalam hidup ini tidak ada doa, semua berdoa. Nah, tujuan doa itu meyakini bahwa kita ini senantiasa dalam perlindungan Allah. Kita ini lemah, ya. Kita ini doib. Nah, jadi intinya bahwa dalam setiap aktivitas kita ini jangan sampai kita tidak berdoa, ya. Ya, insyaallah. Cukup? Ada lagi atau cukup? Oh iya, silakan. Apa nih kalau misalnya jin senang dengan cewek, apa jinnya itu laki-laki? Kemudian senang dengan laki-laki, apa jinnya cewek gitu? Nah, ada belawinan. Kalau jin perempuan sama jin perempuan kan lesbian lagi nantinya. Ya, terima kasih. Ini pernah kita bahas ya. Kenapa jin itu panjang sudah kita bahas. Kenapa kemudian jin itu suka kepada wanita? Yang jelas lah kalau yang suka wanita itu pasti laki. Makanya saya sampaikan tadi cantik itu tidak mesti harus putih, tidak mesti harus glowing. Yang penting itu sebenarnya intinya di situ ya kan? Ya. Ganteng itu nggak mesti kaya ya, nggak mesti harus six pack. Yang penting
laki. Kira-kira semacam itu, paham ya? Ya, jadi begini Pak, kalau jin itu menyukai laki-laki, ya sudah bisa dipastikan bahwa jinnya itu adalah jin. Pernah saya sampaikan ya kan bahwa terjadinya keributan rumah tangga karena saya ilustrasikan kalau ada orang yang suka begitu kan, maka diganggulah begitu kan, supaya dia suka, jangan diganggu begitu kan. Nah, gitu juga sebaliknya, kalau perempuan itu disukai jin, pasti jinnya adalah dari bangsa jin laki-laki. Tapi ada jin yang mengganggu agar seseorang itu bisa menjadi lesbi, agar seorang itu bisa menjadi, kalau laki-laki apa namanya? Gay. Bisa. Saya pernah nangani. Ya. Seorang anak gadis, pernah Pak saya tangani gitu. Kenapa anak sini begini Ustaz? Kayak lesbi-lesbi gitu katanya. Bisa. Karena gangguan jin. Ya, jadi istilah kita tuh lelaki tulang lunak, ya begitu ya. Ya lunak lah tulangnya begitu ya. Nah, pernah saya nangani. Kalau memang ini gangguan jin, tapi kalau gangguan karena lingkungan, itu lain lagi terapinya. Saya serahkan kepada ahlinya ya. Mungkin pakar-pakar dokter dan lain sebagainya ya. Insyaallah. Cukup ya. Baik. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.